Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sri Eka Handayani. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas antisipasi menghadapi bencana erupsi gunung api. Pada video sebelum-sebelumnya, video pertama Indonesia Rawan Bencana, kedua Tas Siaga Bencana, ketiga gempa bumi, keempat tsunami, kelima antisipasi menghadapi bencana erupsi gunung api. Bagi teman-teman yang selalu mengikuti, yang selalu mau mengerjakan link soal, berarti teman-teman sudah memiliki 4 sertifikat. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Teman-teman, kita tetap membahas sebagaimana biasa, akan membahas pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yuk kita ikuti video ini. Erupsi gunung api. Bahaya erupsi gunung api memiliki beberapa bahaya yang membahayakan masyarakat dan anak-anak sekolah di sekitar, seperti awan panas, aliran lava, gas beracun, lontaran material atau pijar, hujan abu, dan lahar letusan. Mengenal status gunung api. Teman-teman, status gunung api itu ada 4. Apa ya kira-kira? Pertama, normal. Normal ini tidak adanya perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Level dasar, gunung api masih aman dan tidak meletus hingga waktu tertentu. Kedua, waspada. Menandakan peningkatan aktivitas gunung berapi, mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Perubahan aktivitas karena aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Selanjutnya, siaga. Ada peningkatan kegiatan seismik secara intensif, perubahan secara visual atau aktivitas kawah. Aktivitas dapat berlanjut ke letusan. Selanjutnya, awas. Awas ini gunung api segera atau sedang meletus atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Dimulai dengan abu dan uap, kemungkinan akan terjadinya letusan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Teman-teman, kemarin saya juga bercerita pada Indonesia Rawan Bencana. Di Indonesia juga terjadi gunung meletus seperti di Sumatera Utara, di Sinabung. Juga terjadi di Jawa, di Jogja, Gunung Merapi. Juga terjadi di daerah-daerah lain, terjadilah letusan gunung api. Letusan gunung api ini sangat merugikan masyarakat, di mana misalkan lahan-lahan pertanian yang akan panen tidak jadi panen mereka karena gunung meletus. Jadi teman-teman, kita harus waspada dan mengetahui atau mengenal tentang status dari gunung api. Letusan gunung api ini banyak menyebabkan orang meninggal. Selain itu sangat merugikan. Jadi teman-teman ingat, tahun 2010 gunung api di Pulau Jawa, Gunung Merapi sudah meletus. Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Tahun 2017
Gunung Agung di Bali juga meletus. 2018 Gunung Gamalama di Maluku juga meletus. 2019 Gunung Karanggetang di Sulawesi juga meletus. Berarti tiap tahun tuh ada gunung-gunung yang meletus. Maka kita harus waspada terhadap bencana ini. Kesiapsiagaan menghadapi erupsi gunung api. Sebelum terjadinya erupsi gunung api, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, perhatian informasi dari PVMBG dan perkembangan aktivitas gunung api di sekitarmu. Kita harus perhatikan aktivitas gunung api di sekitar kita. Selanjutnya, siapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengatasi debu vulkanik. Ini kacamata pelindung, ini masker. Selanjutnya, ketahui arah rambu evakuasi dan jalur evakuasi serta shelter yang telah disiapkan oleh pihak yang berwenang. Kita harus mengetahui jalur atau rambu-rambu evakuasi. Selanjutnya, seperti video saya yang kedua, kita harus siap dengan TSB. Apa itu TSB? Tas siaga bencana. Siapkan dukungan logistik antara lain makanan siap saji, lampu senter, dan baterai cadangan, uang tunai, obat-obatan yang cukup, khusus sesuai yang obat-obatan itu yang sesuai yang kita butuhkan. Sebagaimana ini sudah saya terangkan di yang kedua, isi-isi dari TSB atau tas siaga bencana, seperti makanan, senter, ada pakaian, tempat minum, tempat P3K, uang, dan perlengkapan mandi, dan sebagainya. Selanjutnya, kesiapsiagaan menghadapi erupsi gunung api ini saat terjadi gunung api. Apa yang kita siapkan, teman-teman? Pertama, sadari posisi dirimu berada dan perhatikan di sekitarmu. Hindari daerah lembah atau aliran sungai. Teman-teman harus menghindari daerah lembah dan aliran sungai. Selanjutnya, hindari tempat terbuka langsung, serta lindungi diri dari abu letusan gunung api. Gunakan kacamata, pelindung, dan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung supaya tidak sesak napas kita, supaya abunya tidak terhirup sama kita gitu. Selanjutnya, kenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana lengan panjang, dan topi. Selanjutnya, setelah erupsi gunung api atau pasca bencana, apa yang kita lakukan? Pertama, hindari berkendaraan ke daerah yang terkena hujan abu vulkanik sebab bisa merusak mesin kendaraan. Selanjutnya, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena tumpukan bisa merobohkan dan merusak atap rumah atau bangunan. Waspadailah wilayah aliran sungai yang berpotensi terhadap atau adanya bahaya lahar dingin pada musim hujan. Kita harus waspada. Selanjutnya, segera lapor ke pos bantuan terdekat dan hubungi keluarga dan saudaramu. Hari ini tentang erupsi gunung api. Semoga bermanfaat. Salam tangguh. Semoga teman-teman lebih paham. Kerjakan link soal yang ada di YouTube ini. Nanti teman-teman akan dapat nilai, akan terlihat langsung nilainya dan akan mendapat sertifikat. Tetap kita menjaga supaya tidak terjadi atau berkurangnya
bencana. Ingat, SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Bagaimana kita bisa menjaga atau berusaha untuk lebih aman dari bencana. Sekian, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe, like, share.